pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita mulai ngaji lagi, mohon maaf beberapa hari kemarin di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, karena kegiatan di pondok cukup ketat, cukup padat, sehingga untuk pengajian usfuriyah sementara kemarin tidak bisa upload ke channel YouTube ini. Fa insyaallah ini ya rencana Allah yang menentukan. Saya sama Mas Admin ini berusaha semoga bisa di akhir Ramadan ini akan kita tampilkan tiap hari hukum-hukum yang sangat sangat up to date untuk puasa. Nah, ini. Untuk yang pertama ini adalah yang mungkin rame, kita boleh mudik ya, tetapi menurut pemerintah ada persyaratan booster atau vaksin booster. Kalau dipikir itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Lah apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ini ya, karena jelas ya, walaupun seberapa mili pun itu ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Lah itu boleh atau tidak, membatalkan puasa atau tidak. Maka akan kita bahas sekarang, insya Allah ini tanpa saya maknani satu persatu ya, biar lebih cepat bisa ditangkap artinya saja. Tetapi tetap Arabnya akan saya baca, biar kita tahu dasarnya. Tapi tidak saya maknani utawi ikunya ya. Masailu fi wusulil aini ilal jaufi. Hukmul ibrati tajuzu lidh-dharurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala salasati aqwalin. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jaufi. Yang nomor dua, wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jaufi min ghairi manfatin maftuhin. Yang ketiga, wa qaulin fihi tafsilun wa huwa al asah idza kanat mughadhdhiyatan fatubtilu shauma wa idza kanat ghairu mughadhdhiyatin fananduru. Kita terjemah langsung ya. Beberapa masalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Ini nanti kita akan bahas itu semua. Ini yang pertama masalah suntik. Yang pertama, hukum suntik atau bersuntik di dalam waktu puasa. Hukumnya boleh karena darurat ya. Tetapi para ahli fikih berbeda pendapat apakah membatalkan puasa atau tidak. Pendapat yang pertama, suntik membatalkan puasa. Pendapat yang pertama, karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Wah, ini gak wani booster berarti kalau ini ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak. Karena walaupun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tetapi tidak melewati manfaat maftuh yang 9. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kaidah, dalam ilmu fikih, yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh, tetapi melalui rongga 9. Kita sebutkan ya. 2 mata 2, 2 telinga 4, 2 hidung 6, 1 mulut 7. Mohon maaf yang 2 di bawah, tidak usah kita sebutkan, sudah paham. Kalau masuknya melalui 9 lubang itu batal puasanya. Tapi kalau masuknya tidak lewat 9 itu tidak batal. Contoh, awan-awan puanas kungkum. Kungkum. Setelah kungkum kita ngerasa seger, tapi kungkum beneran loh ya, kungkum. Lek kungkum kambing dilatih banyu ya batal. Ini kungkum tok.
Ya, berendam di air. Berendam di air, kita seger kan? Karena secara ilmu biologi mungkin itu ada air yang masuk lewat pori-pori. Dan ittifaq ulama itu tidak membatalkan puasa. Maka pendapat yang kedua ini, suntik tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendapat yang ketiga, lah ini yang mayoritas ulama dibuat pegangan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya apa yang dimaksudkan ke dalam suntik itu dibagi dua. Yang pertama, apabila yang dimasukkan itu mughadhiyatan, membuat kenyang, cairan pengganti makanan atau minuman, contoh infus. Itu menurut beberapa yang saya dengar, saya bukan dokter ya, itu bisa mengganti makanan kita, cairan kita. Maka kalau itu ulama mengatakan batal, tidak boleh. Kalau kita puasa terus diinfus dimasuki makanan, lah yo enak, gak luwe lah ngoten ya. Yang kedua, kalau yang dimasukkan itu adalah obat, bukan makanan, maka dibagi dua. Yang pertama, kalau melewati lubang yang berlubang, apa? Saluran vena atau apa itu? Kayak orang diinfus dicari nopo ototnya itu ya, maka batal. Tapi kalau cukup dicubles jelas kayak awake dhewe vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin, saya buat kesimpulannya begini. Bagaimana kalau booster? Satu, booster menurut pendapat yang ketiga yang paling kuat, vaksin yang dimasukkan bukan pengganti makanan atau minuman. Berarti deal. Dimasukkannya tidak melalui saluran vena, langsung di dalam otot biasa, celep masuk daging biasa. Maka menurut kitab ini booster tidak membatalkan puasa. Jelas keterangan ini diambil dari kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Demikian kaum muslimin, semoga keterangan ini bermanfaat, bisa kita ambil bersama, dan semoga semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.